perlu dicatat ya. Istilah Romawi di kitab-kitab kita itu bukan Romawi Italia, gue Francisco Totti itu enggak, itu kok sepak bola itu apa? Semua istilah Rom di kitab itu maknanya Syam, yang zaman itu dicengkeram Romawi. Makanya Ghulibatir Rum fi adnal ardi ora kok Romawi Italia. Jadi dulu era Sayyidina Umar itu perang melawan Romawi, maksudnya Umar menaklukkan Palestina yang saat itu dikuasai Romawi. Ya, jadi bukan Romawi Italia. Ora kok Umar moro Italia. Delok apa? AS Roma. Bangunnya untuk kuis tapi delok bal-balan. Makanya futuhatnya Umar ketika disebut mengalahkan Romawi itu bukan tentang Eropa. Meskipun memang markasnya zaman itu pun sudah di Eropa. Makanya perang salib itu ya kontingennya dari Eropa. Mau merebut lagi apa? Palestina. Dan itu tidak pernah menang. Terus akhirnya menang. Terus akhirnya kalah lagi oleh siapa? Salahuddin apa? Ayyubi. Saya pernah sholat di mimbarnya Salahuddin Ayyubi sekitar tahun 582. Sekitar 582 atau 86. Makanya saya pernah dengan Mbah Mun satu kamar di hotel, pernah tanya saya, ya agak-agak debat, tapi debat baik, bukan debat musir. Beliau cerita gini, Salahuddin Ayyubi nganti ngono untuk barokah Ihya. Saya tanya, niku muridnya apa putu murid? Kiai cerita. Nah cara kowe butuh murid, karena pernah saya hitung itu Imam Ghazali wafat itu 504, kan lahirnya kan 450 ya, wafatnya 504. Sementara Salahuddin Ayyubi sudah futuhannya itu 582 atau 86. Jadi kalau dihitung misalnya Adrokal Ghazaliyah ya visi bahu, kalau terpaksa apa Adrokal Ghazaliyah ya visi bahu, cuma sebagian mu'arrikh terus mengistinahkan barokahnya Imam Ghazali, terus diuzuhun ya dinisbatkan kalau dia itu muridnya. Tapi dugaan saya itu mungkin butuh murid secara periode ya, tapi ya mungkin dia orang cerdas yang mulai kecil sudah. Karena beberapa tarikh ya keliru tapi bener bolak-balik. Misalnya gini, mungkin nak sing ulama roh, nak sing ulama rapati roh. Misalnya orang bilang Mbah Hasyim Asy'ari itu kan muridnya Mbah Soleh Darat juga. Sama seperti anak Anwar sekarang yang kecil-kecil kan muridnya Mbah Mun juga. Tapi tentu kan tidak sekualitas kayak Pak Alim misalnya, karena menangi tenang ketika menangi sudah paham sudah. Misalnya seperti itu. Tapi ya agak keliru secara tarikh itu begini. Ya. Mbah Mahfud Termas ketika di Indonesia kan ngaji sama Mbah Soleh Darat. Sementara Mbah Hasyim saja muridnya Mbah Mahfud. Terus bagaimana mungkin Mbah Mahfud jadi istilahnya muridnya Mbah Soleh Darat, Mbah Hasyim jadi istilahnya muridnya? Ini kan agak istilah. Tapi mau gak wong alim kan jurah sekali biasa kan pas kerumurah dipikir. Jadi mulai orang alim baru kamu kurang tahu sekali. Ini sirahus sodri. Tergantung tapi krono goblok nanti. Diceritani ngono ya tenang, diceritani waliane ya. Makanya dugaan saya, Mbah Hasyim ketika diajak Mbah Asy'ari ke Mbah Soleh Darat itu kira-kira ya kayak Hasan saya, anak saya, takjak sowan Mbah Mun. Tapi bukan istifadah kayak saya dengan Mbah Mun. Itu saya yakin Ainul Yakin. Karena secara periode tidak mungkin. Paham ya? Jadi ini penting saya utarakan. Itu kan supaya tarikh itu proporsional apa? Tarikh itu proporsional. Saya ulang lagi karena ini penting nanti dalam ilmu apa? Ilmu tarikh. Tapi Allah itu uniknya selalu bikin orang itu al-mu'ammar. Apa? Saya itu betul. Makanya saya itu sering jagoan sama tonggo-tonggo sing sepuh-sepuh. Ceritanya lucu-lucu. Mau termasuk cerita itu. Nandarani itu Nippon itu. Nah undang aku Udin karena dulu kecil saya panggilannya. Itu Nippon itu naro wong wedok itu dibedak. Ya sing unik maulah. Ini kan Pak Fora aku rayu. Cawetan. Kan sampai sekarang kan pemerintahan Indonesia masih nuntut ganti rugi atas apa peristiwa itu. Apa? Tianfu, Jukun Tianfu. Iya. Tapi yang nuntut itu orang Jogja karena memang sudah kota internasional ya sehingga ada yang fasilitasi apa? Penuntutan itu. Jadi selalu ada al-mu'ammar. Nah, nabi-nabi itu juga menangi al-mu'ammar.
Termasuk ketika menangi Waraqah bin Nawfal. Di Bukhari saya hafal teksnya. Wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Itu Imam Bukhari, Sa'alim Imam Bukhari pernah menulis Waraqah itu siapa? Imro'an sing tanassara, sara Nasraniyah. Tapi uniknya Imam Bukhari bilang fil jahiliyah. Karena ini menjadi paradoks sejarah. Paradoks karena gini. Rungokno ya, kalau itu bulat tapi rungokno. Ojo go pidato. Sekarang sama tak bedai, kafir jahiliyah itu kafir ahli kitab apa enggak? Enggak kan? Ya tidak semitik ya, tidak. Cara bahasa Inggris sekarang enggak semitik karena penyembah batu. Terus kafir di Palestina itu kafir apa? Semitik. Karena punya kitab. Ya, kitab suci ya. Lah Waraqah itu kan orang Mekah. Dia masih paman sama Khadijah. Itu termasuk alimnya Imam Bukhari. Makanya bila bilang tanassara fil jahiliyah. Sebetulnya dia orang jahiliyah tapi tertarik sama agama Nasrani. Makanya dia itu cara sekarang itu peneliti. Dia itu orangnya apa? Jahiliyah, tapi dia uripnya Palestina. Sehingga dia menguasai tentang apa? Kenasranian. Efeknya adalah dia menguasai tentang Dalailun Nubuwah. Menguasai tentang Dalailun Nubuwah. Terus hanya hadis apa? Wa kana syekhon kabiron qad amiya, itu di redaksi Bukhari. Wa kana syekhon kabiron qad amiya. Dia itu yang sangat tua yang sudah agak buta. Tidak tahu maksudnya amiya, tidak harus buta apa? Khilqah saking sepulnya enggak. Kali-kali mulang Bukhari ya. Saya ini anggar mulang Bukhari ku, Bukhari ning kota ku anggar maca Bukhari ku Wahabi. Nah, ahli sunnah maca ne primbon. Manakib. Wah, nyoro saiki cap-capan anggar maca manakib yo. NU Maulid, NU Bukhari. Salafi. Mana aku terang-terangan maca Bukhari. Kula rencana kula teng Jogja nak khatam pasir jalan pe maca Bukhari. Itu kitab kita, bukan kitab mereka. Itu kitab kita, bukan kitab mereka. Ini gara-gara kita tidak baca. Bahkan mau coba manakib. Ini manakib itu ya baik, tapi mau ngaji musuh manakib terus. Bangun ini penman bidik terus tapi dulu. Gue ngaji nih manakib mau diwajib. Kalau manakib gue setengah apa? Maulid gue setengah apa? Tapi Bukhari ya, kalau kotor rambutnya Bukhari, nanti pek mereka kan sembrono. Akhirnya Rasulullah itu ya enak jadi nabi. Saya terangkan lagi ya, ini karena tentang Rasulullah, ya apa saja tentang Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak cukup punya referensi, karena tadi syaratnya Nabi itu sebenarnya malah tidak tahu. Gak oleh Nabi kok dianalisis. Gak situ ummi ya, ummi itu keibuan. Justru itu orisinal, apa? Justru itu orisinal. Kayak Tuhan misalnya iso ngomong menghipnotis orang, itu tidak ummi, mesti pelajari. Konsumsi wong desa ngene wis cukup. Ora pidato ning perumahan ngene. Nang ning kampus ngene. Ora iku jelas ra nabi. Yo ora nabi ora warasatun nabi. Rondo umi aku. Tapi cara dadi waris wis bisa. Aku relatif umi, maksudnya mulang ya mulang ae ora diperhitungan macam-macam. Kamu balik duwe misalnya Kalimantan berapa titik? Kalau gue seorang umi blas itu, gak warasatul anbiya. Jadi itu nak tiket sama ini, untuk sama ini, satu tiket. Itu dai lawa apa bisnis? Bisnis. Gue semuanya. Ya, iya, raw hasil. Jadi podo-podo warasatul anbiya pantas aku, karena enggak berhitungan, masih umi, orisinil. Tapi itu Sofik, aku diundang akhir-akhir ini diundang di Jakarta berhubung mulai di Istiqomah Sumblang aku ya nih kayaknya cara perhitungan rugi. Tapi aku kan umi. Ini ya suara satu lambian syaratnya apa? Umi. Jadi Nabi itu umi sajane waro saya kudu. Tapi rami rapopo orang. Nah akhirnya Nabi itu sama tak cerita. Nabi pertama ketemu malaikat itu coro wong bukan seneng, Nabi gak susah, yo wedi tenan. Ngira itu malakul maut. Jadi Jibril tadi rada rugi, tak kei wahyu kok malah aku dianggap malaikat maut. Jadi ora seneng blas Nabi. Makanya beliau pulang di semua hadis yarjufu fuadun. Mergo nyangka ya dulu anakku malakul maut. Gak oleh Nabi kok jumpa Paris kok kasus nih Jombang.
Nabi ya berbengi ketemu wahyu terus esuk jumpa. Syaratnya Nabi umatun tatadri mal kita walal iman. Nabi je jumpa. Bro. Yo itu syaratnya Nabi raro. Tapi raro sing dadi sifat sempurna. Tapi raro kan bisa mbok terusno sifat sifat nakes. Nabi ora bisa yo mulai. Bareng ketemu Khadijah. Semua riwayat memang riwayatnya pakai jamak mudzakkar. Zamiluni bisa. Tapi apa kata Khadijah? Khadijah itu sithik-sithik wis tahu ngaji mbek pamannya. Pernah paman lah pasti. Yaitu sama Warokoh bin. Ini kok kayak cerita yang saya pernah belajar sama Warokoh bin Naufal. Makanya Khadijah pede. Ini yang sudah saya tunggu-tunggu. Aku pas api jenengan itu aja rotok ketun. Kok orang jadi nabi-nabi? Karena nunggu itu 15 tahun. Khadijah itu tahu kalau anak ini calon nabi. Ya ganteng terus. Ya tadi perlakuan alam. Yang penting tadi ada perlakuan alam. Sehingga dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki siapa? Nama lelaki Maisarah. Ora mbok artine Maisarah jeneng wedok terus derekno nabi. Dadi liberal lho. Ora nek tak caratan bahaya ora opo-opo bahaya. Ya Maisarah itu jeneng lanang. Lha iku Khadijah kon ngamal nabi. Nah kok nabi nyok jeneng wedok. Wah nabi gaul di sekretaris. Brono. Diterangno ya ngene-ngene itu bahaya. Karena Raini gak Rai kok no. Raini keren. Dendam ya. Dendam. Asal lo dendam dosane akeh iki. Akeh iki. Aduh, asal lo dendam dosane akeh. Dendam dulu. Warokoh itu, Khadijah itu ketika nyuruh Maisarah itu kan terus ditanya, apa yang kamu lihat ketika nderekno Muhammad? Masih jangkar dia karena zaman itu. Itu tadi tudilluhu wa mamah tuti'uhus sahab. Semua perlakuan alam dicet. Jadi Nabi ora tahu terus panas tak go payung. Ya ora ono Nabi ngono iku. Nabi ku panas wae liwat ya liwat wae. Mergo Nabi ku umi. Alam yang mereaksi. Nabi kok panasan terus mendung mereaksi. Ora ono Nabi panas tak go payung. Ora toha barang Nabi ku umi. Jadi ya liwat ae pas panas ya liwat wae liwat ya. Tapi alam yang mereaksi. Tudilluhu ghamama tudilluhus sahab. Akhirnya Maisarah cerita. Terus kata Khadijah tidak salah lagi bahwa itu calon Nabi akhir zaman sebagaimana ilmu yang saya dapatkan dari Warokoh. Bayangkan Nabi nikah kan umur 25 tahun. Setelah itu tidak ada perkembangan. Dinten piye ngene-ngene. Jadi tak nikah umur go referensi iki calon Nabi kok ngene-ngene. Ya karena iya. Tapi orangnya keruh. Orang terus. Makanya di banyak riwayat ketika Nabi cerita itu ketika umur 40 tahun berarti pasca khamsata asyara sanatan. Khadijah bilang ini yang satu lama sekali saya nunggu ini. Pokoknya sempat jagal gitu. Kok ada di nabi-nabi gitu. Makanya ketika Nabi tadi nggak pirsa tadi apa? Nggak pirsa kali itu malakul wahyi atau Jibril. Itu si siapa? Khadijah langsung ingat. Sudahlah, nggak usah apa susah. Besok kita datang kemana? Warokoh. Semasyur itu ya Ami. Ini begini ngalami begini. Apa reaksi Warokoh spontan? Hadan namus alladzi jaa. Ini namus yang sama persis dengan yang datang ke Musa. Dan yang paling spektakuler dari hadis itu apa? Warokoh bilang gini. Ya laitani fiyajat an khina akhrajaka qaum. Ya saya masih hafal itu. Ya laitani fiyajat an khina akhrajaka qaum. Dan di bahasa Arab itu biasa, domir gak di marjek itu biasa. Tapi nanti latihan nahwu itu masalah. Tapi kalau di bahasa Arab itu biasa. Jadi rujuknya itu fiha efitil kalkisoh al atiyah. Jadi rujuknya itu, ini bener bakar ya, dia yang dalam mengkono, malah ulang kecil mengkono. Lain anak wong ra iso ngrujuk no domir ya alamat dadi bakar. Sing pinter ngrujuk no domir madzhab basibek. Lah aku di madzhab luru. Mas ra iso ya melok bakar.
Bilan lan mengkono lalu gede mengkono baik. Masyhur itu ceritanya Mbak Mun. Ketika ditanya kenapa ngoten Mbak, ma'ad domir fit domir. Pamalam nyari fit domir fale salahu. Domir ning ati. Nduk ning ati kok diomongno. Iki peluang nggo korek-korek sing rapati alim. Tak ijazah. Bahwa te mengkono lalu gede mengkono. Iya. Galika ya mengkono. Sing guri-guri sa mengkono nembak. Tapi cara kula setuju Mbak Karim. Kula nggih setuju Mbak Zubair, setuju Mbak Karim. Saya itu kan nyuwun sewu, saya tidak sombong. Saya ini kan neliti Quran lama sampai sekarang. Memang domir Quran sering begitu coba. Domir di hadis tadi yale tani fiharnya apa? Fil qissah al-atiyah karena belum Jadi sayang mat ya. Umpama pas peristiwa itu aku masih hidup. Kayak Raub nih aku terus ngomongnya. Wah, sajane aku pengen menangi pas kelar tuku Alfa. Meskipun mohal ya, misalnya. Lah aku menangi Tuhan ada duit loh ya. Nanti menangi ada duit. Menangi Payu Bojonegoro sampai Payu Lampung ya pertama kali. Terus keterusan atau mulai. Sampai lali kiai ini ya. Riau. Untungnya kiai ini ikhlas gak masalah. PPN dunia wae. PPN dunia. Pokoke ikhlas eling-eling halal wa hisab wa haram wa iqam. Halal wa hisab wa haram wa iqam. Wis hisab ora kok penak sih. Ya rasa menyamin kena ana to wae. Ya litani siyajat an khina akhrajaka qaum. Andekan saya saat itu saya masih kuat. Jatan mana apa? Kuat. Khina akhrajaka qaum itu jelas pakai. Bayangkan itu tahun awal nubuwah. Tahun awal nubuwah berarti Nabi umur 40 tahun. Dan Nabi diusir itu kan tahun ke-13. Berapa? Ya karena tahun Hijriyah berarti Nabi umur berapa? 53. Karena Nabi di Makkah salasa asrota sanatan. Berarti khina akhrajaka qaum berarti apa? Tahun 13 nubuwah. Ya, tahun berapa? 13 nubuwah. Itu zaman itu pertama kenal Nabi fi awalil wahyi fi badil wahyi. Waraka sudah bilang khina akhrajaka. Wah, mbok aku mesti urip ngono mat pasiku ya cara bahasa Jawa pasiku. Pas mengkono mau. Apa? Pas mengkono. Ya kira-kira gitu kalau Karim baca sakjane mat pas mengkono iku. Domer lho ya ora ta. Pas mengkono iku. Mengkono apa Mbak? Ora tak takon. Ya, pas mengkono iku aku cek kuat. Hina akhrajaka qaum ketika kamu nanti diusir kaum. Bukti lagi kalau Nabi Ummi. Nabi itu jenenge wong Ummi ora roh Nabi apik lho ya. Saya ulang lagi, kalau saya bilang Nabi tidak tahu itu sifatul madkhin. Untuk Nabi itu apa? Sifatul madkhin, sifat muji. Nabi sang ngira bersone ngendikan ngene ya Satik. Awamu khrijiyahum, mosok lah aku diusir kaumku. Selama ini hubunganku kan baik-baik saja. Jadi Nabi dia apa? Awamu khrijiyah masa ya kalau kiye manane awamu khrijiyah ana to iku wong sing ngetono ingsun hum utawi kaum. Bentuk iso maknane wong ndekne entuk lafaz ra maknane kan gak iso gue engkek gue pidato. Tak bantu ah. Hasilnya wis pek pokoke kita. Kiai apian wis pokoke bantu hasilnya kok pek. Itu lah. Wong hasil ta. Ngurangi dosa wae. Dosa amat kadung akeh dadi kudu sing ngurangnya. Saya itu punya teman di Jogja Sugih. Gus Pulau beda di wali. Wongnya Sugih tak omongin. Nyalon bupati ya. Tak jamin jadi wali. Aku wah itu sing kasut mesti petok kan. Tapi syaratnya kayak sabar. Sing bodoni ya akeh, kunjuk duit gak milih kowe sing kasut ya akeh. Elekmu diler. Wes bariku mesti dadi wali. Ora usah dadi bupati, wis dadi wali. Mergo bar dielek 7 wulan masa kampanye misal. Ayo Gus cocok. Jumlah penyalon tenan wong sugih. Bara penyan tak mong, tapi dadekne wong dosa melok dosa. Jadi al-wasilah ilal maksiyah ya maksiyah. Lha ora opine kan wong Bojonegoro ora piye-piye jajan nyalokno bupati. Wah dikuliti yo. Mulai pendidikane opo? Asal usul nasabe piye? Reputasine
piye? Terus uangnya dari mana? Itu paling masalah. Terus kalau semikir bonekane sopo. Paling mesti orang mungkin mesti. Lha aku nak sabar wali apa? Awamu khrijiyah. Apakah betul mereka ngusir saya? Sama ini kan hubungan saya baik-baik saja. Apa kata Warokoh? Beliau pakai kriteria samawi, semitik tadi. Enggak ada orang yang datang bimis lima jiktabihi illa udiyah. Enggak ada orang yang membawa wahyu kayak kamu illa udiyah kecuali dimusuhi. Walain adraktuka la ansurka nasron muazzar. Ya, walain adraktuka la ansurka nasron muazzar pakai hamzah. Kalau saja saya menemui kamu Muhammad, pasti saya akan mati-matian membela kamu. Nabi itu nyuwun saya untuk barokah ulu baqiyah, barokah al-mu'ammah. Sehingga Nabi cukup punya analisis, tapi tadi riwayat karena Nabi sendiri tadi sarannya Ummi. Oh ternyata definisi itu benar. Khadijah yang punya kriteria itu, Warokoh juga punya kriteria itu, dan semua ahli kitab makanya dipakai. Qul kafa billahi syahidun baini wa bainahum taswaman indahu ilmu. Jadi yang jadi saksi kebenaran sah Nabi adalah Allah dan kalian waman indahu ilmu. Itu ada yang nafsirkan Abdul bin Salam atau Warokoh atau siapa? Salman Al-Farisi yang ayatnya umum waman indahu ilmul kitab waman nan wong indahu kang iku ana ing sandinge man ilmul kitab utai pengetahuan tentang kitab. Maksudnya kitab samawi bukan Quran itu karena ini maknanya qoblal apa? Quran. Ini penting saudara. Nah Khadijah itu ngajine ra tok ngono tok. Termasuk ngajine nyuwun sewu ana ono aksine. Masyhur. Jadi Khadijah ya ngerti. Bareng Nabi mulai bener-bener jadi Nabi, jadi Jibril sering main ke rumahnya Nabi. Sedikit Nabi happy, wis nyaman dengan Jibril, wis ngerti nek ora malaikat mau. Jadi mulai nyaman. Nyaman wis santai, wis rileks, ndak melayu lah. Pertama ketemu kan melayu. Apa melayu dicuwekel kan gitu cerita sampai. Kayak aku ora kan melayu pertama. Nah, mengerikan misalnya. Ayo lama-lama kan ya akrab. Aku tahu ditangkap ning prototipe. Nggih. Itu ning kene. Itu ada acara Habib Saini Puro. Aku ora ono kepen format Habib Saini. Kok ning kene? Jebule presiden. Kawal kula ya mergo presiden. Kan tak untuk keramat. Akhirnya kalah keramat presiden. Ngalane biru wangel, tetep dibiru wangel. Kabutan, lho. Kabutan. Tapi ora usah kalah menang, gak ikhlas mare. Akhirnya Rasulullah itu Khadijah itu bareng Jibril sering rono mending ada Khadijah. Dites. Idza ja'aka sahibuka kalau temanmu datang, kalau nyebut Jibril, fa'adzin, kamu kasih tahu saya. Iya kata Nabi. Tapi Nabi happy, saya ulang lagi Nabi sudah nyaman. Nabi dipandu Khadijah. Ya Nabi memang harmonis. Ya harmonis itu gampang mergo ya mau sing lanang gandeng sing wedok ayu kan gampang harmonis. Kowe ora usah arep-arep harmonis. Karena dalam pernikahan itu wabe mau latihan nomor kodok. Untuk bojo gak sesuai rencana ini kan harus rasa harmonis. Jihad apa? Jihad. Latihan iman apa? Kodok-kodok. Jihad apa? Bodoh nggak sana dewi. Oh di bojo elek jihad akbar. Tiap hari latihan naiku iman apa? Jihad akbar. Nak cara bangun bojone kiai kudu ayu. Nak ora wis nawa masuk gini. Lawan sering guyon. Syarat bojone kiai ku ayu. Nak ora wis pokoke nawa masuk. Jadi kerasa bayangno harmonis. Biasa wae. Nabi itu harmonis sekali. Pas di pangku siapa? Khadijah. Ditanya, ya masih rileks. Apakah teman kamu masih? Kata Nabi masih. Ya sudah. Ya kita aja. Nabi nggak tahu sandi-sandinya Khadijah tadi. Terus selang sekian menit, apa temanmu masih? Oh iya masih. Nah itu masyhur. Fakasyafat an saqiha atau an fakhidiyah, pokoknya
Khadijah mulai agak-agak buka yang berbau apa? Porno. Aurat. Balik beling mesti. Tapi tuh hal orang balik itu apa? Jadi itu makrifat tuh. Sekarang mulai fakasafat itu an auratiha lah sing umum itu beling. Terus Khadijah tanya, apa teman masih tidak lari? Kata Nabi tidak lari bang. Terus diambungi sama Khadijah. Anta nabiul hakon, kamu memang benar-benar nabi. Karena Khadijah punya referensi bahwa malaikat itu rasa seneng delok aurat. Andai kan kamu bilang temanmu masih, pasti itu setan. Karena seneng ngintip gitu. Artinya apa? Alamat nubuwah bagi ahlinya itu jelas. Itu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, kitab yang saya baca termasuk jenis. Saya ngaji awas ya orang. Ya ngaji ya. Cuma kok edit dhewe sing nggo konsumsi apa? Halal apa? Halal. Yo selesai ya halal ya. Sing kiai roh santrine di rezeki tetap seneng. Oh, Senang. rasa kok dalil mesti seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalasa minhu wa ma yasilanid dimambur kula manani kadang tak manani kula boten. Wa fi ma dzakara ibnu Safaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya Isa min khairi saqif. Wa qad Isa lan teman-teman putus asa sapa nabi. Maksudnya cara zahire ngono iku disebut putus asa, tapi tentu Rasulullah tidak pernah apa? Putus asa. Mau tidak mau secara redaksi seperti itu dibahasakan ya Isa, tapi jangan pernah kamu nyifati nabi pernah putus asa min khairi saqif saking akhir wong sakit. Waqad qala lahum fi ma dzukira in fa'altum ma fa'altum faktum alayya. Kalau kamu melakukan itu faktum alayya, maka nyimpan sira ala entasin wa kari Rasulullah ayatu wa kaum inta fa'id sirahum dzalika. Falam yafal. Jadi Nabi itu luar biasa suka damai. Kalau ketika orang Taif menyiksa beliau, kata beliau, kalau kamu terpaksa menyiksa saya, menyakiti saya, tolong rahasiakan itu. Karena kalau ini konangan orang Quraisy, pasti kamu dituntut oleh orang-orang Quraisy. Nabi itu sampai saking baiknya masih seperti itu. Karena Nabi bagaimanapun itu sukunya masih membackup Nabi. Jadi orang Quraisy yang paling aneh sadunya. Orang seneng Nabi, tapi nak dilukai orang ikhlas. Pemenang nak dilukai orang ikhlas. Orang Quraisy yang paling aneh. Makanya Nabi ketika sahabat disakiti, kamu hijrah saja, kamu hijrah. Lah kamu ya Rasulullah, saya ini dilindungi kaum saya. Ya maksudnya Quraisy. Boleh nggak sahabat itu orang iskal? Iya, ini kon hijrah dia yang paling penting malah tengok. Ini banyak yang unik, banyak murid itu unik. Ya kayak di murid ini kan unik. Mungkin ini rapi atau murid pidato ngalor gitu. Dia harus dorong. Jadi ulama itu kayak ilmuwan yang menemukan sampo, yang menemukan obat-obatan budaya. Nah, sing iklan itu artis. Gak penting komposisi budaya dia nggak perlu. Jadi mutolae kayak aku dia mbak gak mau tahu. Matengnya. Dia tapi terang ini cara aku ya. Timbang ramu obat atau promosi. Repotnya zaman akhir sing promosi ku gajine luwih akeh timbang penemu. Yes, zaman akhir. Tapi aku ikut. Kira sampe wis wis diomong lho, pancen barang apik kudu diumumno ben kreatif. Wa intum tu sadaqat fanai. Barang apik kudu ada dikit tidak apa? Diumum. Ya diumum. Falam yafalu wa akhrabi sufahahum wa akidahum yasubbunahu wa yasifuna hatta stama alaihin nas. Jadi orang sakif malah mengumpulkan orang-orang bodoh, diprovokasi. Aghro terusan ini apa? Diprovokasi sehingga hatta stama alaihin nas. Sehingga orang ngumpulin Nabi kabeh wal jauhi la haitin Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Umati. Nah ini orang Quraisy, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah itu orang Quraisy. Nabi dihujat oleh orang sakit. Orang sakit ya kurang ajar, ngongkor wong-wong bento, wong goblok supaya lebih gak berperadaban. Misalnya nak sing lurah kan duwe etika. Orang-orang terhormat kan tuh duwe etika. Nah ngantemi gak seru. Boleh wong angon, wong kerapatan kan ngantemi luwe sadis, luwe seru. Gak kurang ajar tapi yang sakit. Wah, nak sing ngantemi sing terpelajar gak seru. Boleh sing seru. Jadi boleh wong perapatan, boleh wong angon. Jenenge Pak Asrobi, subhanallah kira-kira boleh sing apa? Akhirnya Nabi terpaksa terjepit sampai neng haid
perkebunan wa Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin. Tapi ini Quraisy ya, catatannya yang Utbah sama Saibah ini apa? Quraisy. Wa raja'anhu min sufa'i saqif mangka ayat 1. Fahamida ila dilli qablatin inabin fajala safi wa ibn Rabi'ah yang duroni ilai wa royani mayal qad min sufa'i. Ini uniknya wong Quraisy. Bareng Nabi mulai terdesak terus berdarah-darah, Rabi'ah habek Utbah habek Saibah itu mulai sakit. Waqat laki ya Rasulullah fi ma dzukirali al-mar'a allati bainahuma qala laha malaki nami Ahmad qala falama qaul Allahumma ilaika asjudu faqwa. Mun kula waca hidungane iki hidungane. Allahumma dawa ilaika maring panjenengan sarasan asku. Madulno ingsun tu faqwati todok faqwati sami karena dikira asap itu sami nggih Mansur. Allahu ladzi khalaqakum min dhanbin kalau mengulang ya dhanbin semua. Enggak sampai ya memang kira kita yang mengulang ya, mengulang 2 kali. Ya, maksudnya 3 ya 2 kali, lafadznya 3. Maksudnya kira amasyura kan biasa mengulang 2 kali, ayat lafadznya kan 3 ya. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala ba'di quwwatin dhafan. Apa lho kae itu gak jus loro ku apa kowe. Lah iya iku nak dhafin ya dhafin kabeh, nak dhafin serodok. Ayo hadirin yakin wis tok to ora. Semune ora berarti kasut. Semune yo kusnudon keliru. Kakak kusnudon ya keliru. Allahumma ilaika asqudu faqwati wa hawani alam nasi arhamar rahimin. Ilaika maring panjenengan sarasan asku madun ingsun tu faqwati ing lemahe kekuatan ingsun wa hawani lan ida ingsun alam nasi ing atase manusa ya arhamar rahimin. Antau te panjenengan Rabbul Mustadafinu pangerane wong sing lemah wa antau te panjenengan Rabbi iku pangeran ingsun. Ini penting ya. Dan kita selalu tawakal ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi asline wong wis ino ning ngarepe wong ora masalah. Kula nganti saiki biasa, ngebis biasa, nganti sakniki. Urip ngedisi anak kula piyambak biasa. Wis gak penting mulya cara manusia ora penting. Sementing kita itu pokoknya para pangeran dengan berbagai cara. Nanti duwe syukur, nanti duwe sabar, mulai sementing duwe sifat sing disenengi sinten pangeran. Wa anta tifajinan rabbiku pangeran ingsun, zat sing rumat ingsun. Manane Rabbun dat sing napa rumah. Ilaman maring sinten takilu masrana panjenengan ning ingsun. Jadi Kanjeng Nabi nek wis kaku ati ki manjane mbek pangeran. Jenengan badhe masrana kula teng sinten. Ila baidin maring wong sing adoh ya tajahamu. Kang bakal ngelek-ngelek, memperlakukan buruk sapa wong ning ingsun. Au ila adu ento maring musuh sing malak ta kang wasana panjenengan ing adu amring perintah ingsun. Mosok jenengan nyerahno kula teng musuh sing jenengan kuasakan ke saya. Tapi Nabi yo unik sanging pareke pangeran. Sudah ya Allah, kalaupun itu terjadi cara basa Jawa, kalaupun itu terjadi ilham yakun bika qulubun alayya falak. Ini doa yang sering saya baca saat tahajud. Saya selalu tahajud sering maca donga. Biasane yo ora donga, ngadu ke pangeran. Ilham yakun bika qulubun alayya falak. Ilham yakun namun ora ana iku bika wonten panjenengan apa qulubun sifat murka aliyah ing atas ingsun. Fala ubali mengora peduli sopo asal engkau tidak marah kalau tidak peduli. Makanya saya ketika di Universitas Islam Indonesia saya itu tetap pakai adat santri. Saya di mana-mana tetap pakai adat santri. Saya tidak pernah kepikiran kalau adat ini ditolak terus tidak pekerjaan orang arah suara bakat para pengiran di pikiran pertimbangan manusia saya bakat para pengiran. Saya tetap punya tradisi gitu. Sampai sekarang saya itu punya kitab mulai takrib, Hidayatul Mustafid, Sulam, kitab-kitab pondok itu ada di kantor saya. Karena menurut saya itu referensi Islam. Ketika orang-orang pakai karangan sopo, mustasrikin misalnya, itu tetap pakai adat. Dan saya tidak malu. Karena bagi saya itu, ya sudah karakter saya seperti Ilham yakun bika qulubun aliyah. Ya orang santri gerkuliah atau neng kampus itu malah bego Islam. Jadi malah lagi orang kasih, orang bakat. Paham ya? Alime hilang mereka katut engkek. Akhirnya lama-lama la ilaha illallah. Aku lo lagu billah di kata aku dulu. Terus kalau itu masalah, ya agak masalah kita ditolak. Kalau ngaji temu budi-budi ngeten. Misalnya sing undang kecewa bulan karo. Ya kan tadi memang ya sudah seperti itu. Pokoknya kita di hati kita ilham yakun bika qulubun alayya. Enggak apa-apa ya Allah, saya disakiti begini enggak apa-apa. Bahkan kalau engkau menyerahkan saya sama musuhmu, saya pun enggak apa-apa. Tapi syaratnya ilham yakun bika qulubun alayya.
Saya tidak peduli, asal engkau tidak marah sama saya. Karena tadi hidup itu nggak sesuai yang kita rencanakan. Kayak Rasulullah itu Sayyidul Khalqi, tapi malah keluntor. Makanya ada nazuman terkenal tuh, kam jahilin apa kam alimin ayat mada itu kam jahilin talqahu marjuqo hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral aliman nikhrirahu zindiko. Sarjana ekonomi, doktor ekonomi gak duit, dipekerjakan oleh bos yang gak tamat SD. Iya. Santri alim alama iso maca wahab gak untuk pekerjaan. Akhirnya ning yayasan. Sing duwe iku ora iso maca kitab. Tapi ketua wong sing. Jadi sing maca muin, Pak nanti ngisi khutbah ya. Terus ketua yayasan siapkan bisyarah 50.000. Gak usah seks biasa wae. Sing maca muin trimo tugas. Kon Pak nanti khutbah. Ya, para umniya terus kodol bendara. Nanti 50.000 siapkan. Ya. Sing ngongkon wong sing ra iso maca kitab. Di kota ya sama. Bos-bos besar itu agak sing ra tamat SD. Tapi direktur bagian opo? Doktor kok Jerman itu doktor. Yes, benar. Jadi si Eriku, mungkin si Eriku salah. Aku yakin mungkin salah. Kau terusannya itu, hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Kejadiannya yang bikin manusia bingung. Wasayaral alimal nikhriro zindiko. Gara-gara peristiwa itu wong alim sudah di kafir. Mengenai mungkin si Eriku salah. Sembrono, wong alim jadi juga itu dadi apa? Zindiko mau perkara duit. Mengenai udaran mungkin saya itu salah. Makanya itu bedanya saya dengan kiai yang punya sopan. Umumnya orang itu kalau baca kitab kan bangga terus maca Fatihah. Kalau saya tetap enggak. Yang perlu dikritik itu tak kritik. Mergo lafaz iku nak tenan iku kan ya sakake wong alim-alim. Mosok diarani wasayarul aliman nikriro zindiko. Dan kejadian itu sayaro dadekno apa dalik mengkono-mengkono mau paham ya. Dadekno al alim wae wong alim nikriro sing banget alim. Didadekno zindiko. Mergo akhirnya kesini jebule wae ora gunane. Mungkin rano, kita tetap kiri kena disarah saya ketahui, honorer. Sing mentokno wong sing ra iso ngaji. Akeh cara kejadian. Wapal Quran luwahnya melo MTQ. Sing anakne iku hafal Quran. Wis ra terus. Wes kene semak nganti runtuh sendiri Mansur. Sing kono bagian ngatur fine. Dari Bojonegoro ganti tiket. Kelas ekonomi. Putus. Gak camah. Lalu kalau sering bilang ke panitia, terus betul nanti dari MT. Gak alasan terus ada alasan. Tapi jangan ngelarang orang. Dia mesti takdir kepegang ayo. Hanya sini bakat yo. Saya ora bakat tuh cekono. Yo jadi bagus. Muka-muka sair mau salah, sing gurih tak lho mau sing. Sing Arab wis salah bener lah. Yo pancen tenan sing Arab kan jahilin talqahu marzuqo banyak orang bodoh sing rezekine akeh. Kam alimen ayat madzaibu sing wah profesor doktor ekonomi rumuse kan akeh tapi ra ngasil untuk duit. Ana wong ra profesor apa nak golek duit cek jam. Itu ada kandidat pemimpin Indonesia asetnya tuh 5 triliun. Itu gue mendem rok mati. 5 triliun, 1 triliun 1.000 miliar. Itu ratusan lah mati orang sabun. Itu sing dilapor. Ning digone dilapor lu sithik. Kita tahu duit 1 miliar, 2 tahun. Piring. Oke. Itu enggak iso ngaji. Coba sekarang yayasan kan mau juga terus gawe pondok ustadz transfer apa? Enggak ahli manajemen ya transfer. Mana ahli manajemen dari kampus-kampus favorit? Pasang, ahli ekonomi pasang, ahli pasar pasang, ahli kiai pasang. Terus sekarang di kota itu semua kayak roh-roh Tuhan, rumah sakit terkenal itu kan orang rohaniawan. Nah itu tuh sih orang, kalau ngadani orang sing loro mati-mati. Iya kan, di kota-kota. Itu gaji. Nah itu sebagian dari kota pulau itu gaji ini berapa? Assalamualaikum, Bapak sehat-sehat saja ya. Yang sabar, penyakit itu bisa lebur dosa semua. Ngono gaji ini. Lagi nak minat tak lebur no.
Iya di antara rumah sakit top nih juga kita masuk pendiri. Nanti mau ngebuat pegang. Jadi apa rokannya kan? Ada Muslim. Kok tak kalau kita berat. Ya nak iya. Ya sih ya. Berkasih di itu. Oh nak sing memo aku langsung bus. Ya setuju ya? Setuju. Barang wasene wayu bingung. Dari direktur jaga. Tapi pasien tua kok ngadani ini cepet ini kok lama. Walakin afiatu tetapi ini saya afiyai panjenengan. Afiyayu sifat oleh ngekekno waras panjenengan. Nah cara kula bener bakare. Boten mungkin kita itu nggak mungkin punya rujuk atau idhofah atau apa saja sing sesuai makna lafaz itu nggak mungkin. Misalnya kayak afiatuka yang dimaksud itu tetapi ini utai warasi panjenengan. Lho apa mesti waras ngawur sembrono. Tapi maknanya kan tetapi ini waras sing milik jenengan yang otoritasnya itu di jenengan. Maksudnya Mas afiatuka kan ya, tetapi sifat waras sing otoritasnya itu ada di panjenengan. Jadi mau tidak mau sebenarnya selalu ada lafaz yang mau tidak mau itu dimaknani nganggo hati. Misalnya Baitullah maknanya omai Allah, apa manggon kono. Kan tidak bisa seperti itu. Misalnya di hadis apa kisah ahlul Quran, ahlullah. Kan tidak seperti itu. Mau tidak mau bener bakar itu tuh domir sudah bener maknanya yo. Baitullah. Omah sing iso kasebut sebagai Baitullah. Tapi ora omai Allah. Jadi nak maknani tahqiq kaya Bazibar ngono. Baitullah, omah sing kasebut Omaya itu kaya tasrif, tapi orang omaya, tapi kesebut omaya. Ahli wong kecelok ahli Quran kecelok iso disebut ahli. Tapi orang hakikate ahli wong. Mergo Allah lam yalid walam yulad. Kena mana juga Bazibar gitu. Ajar bakare mau ahli wong ya tuka mengkono itu kan kok wong paham. Penalti. Gampang. Iya gampang ya. Jadi ra paham ra ketara. Ya nak bakarin ngono sangka paham. Lah kowe kan sangka menyembunyikan mau. Di Quran tuh ayat itu tuh banyak sekali. Sehingga kan ada sampai pepatah di ilmu usul tuh min babil khatfi wal isal apa? Min babil khatfi wal isal. Misalnya gini tak contohnya. Karena ini memang bidang saya dan saya ingin memang ilmu Quran itu hidup. Ayo wailul lil mutaffifin. Ayo bismillah motor apa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu awazan. Nah maknane kan sing jelas maknane kan ngene ya. Wailun sungguh celaka orang-orang yang begini. Yang begini yang mengkono tadi ya, yang mengkono itu. Orang-orang ketika kulaan itu minta 1 kilo itu penuh. Ya misalnya saya kulaan sama Rauf, mintanya 1 kilo itu penuh hangat. Berarti saya ini jenenge alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun. Kalau sedang kulaan minta 1 kilo itu penuh. Tapi wa idza qaluhum qalulahum sebenarnya masih ada lam yang dibuang. Tapi ketika orang ngomong blojo misalnya toha blojo ke saya 1 kilonya itu udah penuh. Jadi nak kulaan untuk 1 kilo penuh ketika menjual enggak penuh sehingga dia dapat selisih disebut wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsir, mengurangi. Lah itu kan min babil khatfi wal isal karena enggak mungkin maknane wa idza qalu nalikane nimbang sapa wong akeh hum wong akeh ngarep. Bener Pak Karim tetep. Hum sing tuku itu kan gak hum sing dikulai. Nggih. Dadi keliru namane hum mengkono nas. Nang mbahmu ora ono, ngene ora. Yo tak wari alim bocah kok. Yo ayo, dol lah. Yo. Lho iki tenan ora tenan. Bener Pak Karim cara kula ya. Jadi maknane ngene. Utawa nek kowe menisan liru Bazibar sing detail. Wa idza qalu nalikane naker sapa ngakeh. Hum sing wong akeh sing ramangun. Wis genti wong ngono. Lah sing wong murid maknane ya. Karena memang kejadiannya pasti begitu ya. Ulang lagi. Aku kulaan Rauf berasa kilo. Penuh. Itu jenenge alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, minta wafa, minta penuh. Tapi wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsir. Tapi ketika ngedolno ning wong liya selisih dikurangi. Lah saiki hum sing arep mbek gurih beda to. Beda.
Mulane nek manani bener bakaran alaihi rang taluhum ing wong mengkono. Yo sirut ngurangi sapa mengkono. Salah dulu lah ikhlas mengkono anahum. Mulane kula niku gawe wong alim jenenge kondang. Saya ini itu cara wong wis untuk Majmaul Bakhran. Dadi untuk skoro loro, skoro mengkono mek skoro. Loh saya itu tanya Gus Afif, lo berkali-kali minta dia antarkan ziarah Bakaran Gus. Karena lo yo iku termasuk utang jasa konsep no. Solusi. Karena memang gum nek dirujukno ning masjid ngarep keliru. Ngarep mau wong sing dikulai, iya betul. Kan tentu yang dikulai tidak pembeli. Tidak pembeli. Dan memang maksudnya Quran seperti itu. Nak kulaan jaluk penuh. Nak adol. Iya, itu bahasa Arab apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Nah, saiki kaluhum jorok ilmu lugat jenenge min babil hadfi wal isra. Dene wa idza kalu lahu. Terus lamnya awazanu. Ya, awazanu ya lahum ya sama. Terus lamnya lo dibuang. Terus fakta salat domir. Domir terjadi satu. Seakan-akan domir ini nemplek fi'il. Padahal hakikatnya tidak nemplek karena ada fasil huruf j. Ya, huruf-huruf yang dibuang. Kas ngaji kono keruwetan. Akhirnya ngono. Kiai nang dongo. Ilmune do telat yo. Wis entuk duwe ya. Allah kari sange rahmane pengen. Jadi kowe iku cara medis iku tenaga magang tapi untuk gaji yo. Jadi ngiyaine kan ijek magang, tapi wis untuk gaji. Saking apikane. Ya pantesnya kan aku ya. Ajane tapi kan. Wis dokter aku dokter kuwi praktek. Terus alfona biasa wae. Walakin afiyatuka utawa ana tasdid mboten. Mboten wonten ana tasdid walakin afiyataka hiya au sawu. Tapi kadose sing apalan kula walakin afiyatuse mboten. Mboten apa-apa ora apa-apa ngono ae. A'udzu nyon barusan sun binuri wajika kelan nur dat panjenengan. Ya kayak gini. Sekarang nur ada di wajah Allah, apa wajah Allah itu sudah merupakan nur. Wis ora usah pikir ngono. Mulane nek namane Allah te Allah nur samawati iku cahayane langit dan bumi. Maksudnya iya dari wong fikih manane munawwir apa? Uta Allah iku zat sing madangi langit bumi. Jare kiai wis suwe ngono. Pemangkalan kabeh kok ditakwil. Nah, jadi wong hakikat ya ora ngono, utahe Allah iku kahanane nur wujud ning langit bumi. Kok alam ini mithal mutmakhilah, lasiyah cara wong tasawuf kok hakikat alam iki mutmakhilah apa? Lasiyah. Ora ono, kabeh hakikate ada. Ketok wujud iki mergo ana wujud hakiki. Masalah rondo wahdatil wujud. Yo ya daftar dadi wali tanya kepleset ya dadi wahdatil wujud. Nah tepak ya dadi wali, tepak-tepakan. Karek bejane pangeran, maksudnya bejane pangeran nyeblokno apa? Enggak. Kalau lafaz-lafaz itu kan panjen termasuk mutasabih. Kayak wa fis samawati wa fil ardi. Memang pangeran mulane kaya jogeman nanti aliran-aliran tasawuf. Kadang Quran dhewe istilahno dadi Allah ya misteri. Begitu kan ayat wa fis samawati wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi. Oke benak senengane nakwil. Bahwa te Allah alladzi dzat fis samai kang dalam langit ku ilahun ya pangeran. Wa fil ardi lan dalam bumi ilahun ya tetep pangeran. Jadi Allah dzat sing langit ya pangeran, bumi pangeran. Jare wong hakikat wis suwe macam. Wah repot wong tasawuf kuwi. Ada wong tasawuf le maknane ya apik tenan. Wa huwal ladzi fis samai ilah. Allah itu dzat sing fil ula ing dalam keluruhane itu ya pangeran. Wa fil ardi maknane pas tanazulu ya pangeran. Dari malane malah ndak sekarang. Tapi tak pikir wong hakikat yo pinter. Pinter ngene, saya pernah ketemu sama bapak saya itu. Diskusi sama orang yang kasep. Bapak saya terus ada orang, punya 3 orang. Yang 2 ini senior semua. Senior bapak saya sama-sama orang kasep. Terus saya junior pas itu ya mungkin sekitar bapak sebelum wafat 1 tahun. Itu cerita. Ya ibu akhirnya udah diulang dari bapak. Sanggep baik bener sombong. Tapi utangnya jaga-jaga. Pokoknya gue syarat bengkak. Sombong. Kalau lah dia ngotot. Kalau lu seneng di masalah sidik-sidik gue lucu-lucunan. Jadi misalnya kok kerungu toh atau trodon ini ya rakyat.
Sing F kan zina utawa apa kan F. Nek cuma katut ora iso turu biasa. Kalau cinane ditolak. Karena memang ya sebengiling-gilingan nak zina linasi hubu syahwat. Ora oleh kesok. Biasa. Bahkan Nabi ya biasa ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu. Tapi kiai tasawuf saya kan isin. Ya cobaan serbanan terus wabi seneng wong ayu kan F tenan. Padahal sebenarnya kan enggak F. Yang F itu kan melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau sekedar seneng kan jubilah, macam jubilatin nufus. Orang pasti seneng mbek wong ayu, mbek duwe, mbek. Mau kan mengarah dengan zina linasi hubu syahwati minan bisa wal banina wal qanatir. Itu biasa. Tapi kalau orang tertentu kan itu nganggap F apa? Allah itu kadang redaksi di Quran pakai redaksi Arab. Redaksi Arab redaksi tanazzulat apa? Lho nek ora anane ngono kafir. Oh kafir tak usir tenan ke masjid. Kafir ora mlebu. Jajal saiki maknane nganggo fikih. Ora usah nganggo ilmu hakikat ben ora kafir. Intan suruh lamun nulungi sira kabeh Allah ing Allah. Dadi Allah butuh mbok tulung. Oh kafir mencet. Allah dibutuh tulung. Padahal Allah wan nasir. Mal molanya, tapi itu nang Allah mengistilahkan dirinya begitu. Itu disebut tanazzulat. Allah kadang memposisikan dirinya seakan-akan zat yang butuh ditolong. Itu tanazzulat. Dan Allah ingin mengajarkan ke makhluknya sopan itu penting. Lah aku juga pantas, yo utang duit kowe ora pantas, tapi kan kowe ora mungkin duit. Tapi kalau utang yo emoh. Mereka mari ruwet. Wong utang mergo aku yo emoh utang yo. Tapi wong yo anti, kok nak sombong. Dan itu Allah yang pakai istilah ini intuk ridu lamun ngutangi sira kabeh Allah ing Allah. Coba hadzal alam kulluh milkun lillah. Tapi Allah mengistilahkan cung kowe nak gelem ngutangi aku. Jadi bapak pas diskusi itu wong ora usah semong, ora usah sombong. Cek kiai, cek wong alim. Allah wae istilahno dzate intuk ridu wa qardar. Itu kan. Makanya Sawi itu tak anggap kitab yang luar biasa. Beliau orang fikih Malikiyah. Tapi beliau biasa cerita ilmu hakikat, termasuk ketika menganalisis ayat itu wahidil ayat min tanazulatil maula. Ini ayat min tanazulatil maula. Ini Allah sedang melatih akhlak. Wa illa fajalla misalnya gini. Ini Allah terlalu agung untuk punya utang. Makanya aku nak macam nah. Ya sudah berarti wafis sama ya ilahun wafil ardi. Ketika dengan sifat ulanya ya ilah, ketika sifat tanazulatnya ya ilah. Makanya kalau orang tasawuf manani ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahmaniyatu, wah itu istawat 'alal 'arsy. Jadi enggak ada masalah. Nah, wong fikih kan masalah. Wah, ini mutasyabih. Istawa bi makna istawla sendiri. Kama istawa bisrun 'alal iraqi min ghairi damin wa min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Macam-macam. Aku ya iso wong kiai maksudnya. Malah aku nak dikon nakwil. Dikon nakwil Gus ayat musabah tak milih piye? Yo, nah aku nganggo makom fikih tak boleh tak nganggo makom tasawuf ora usah di. Jadi Allah itu mengistilahkan. Saya ulang ya. Jadi kalau kamu maknani kudu mengistilahkan, bukan hakikat, mengistilahkan. Allah mengistilahkan kalau kamu nyumbang masjid itu ngutangi Allah, tapi enggak pernah terjadi secara hakikat Allah butuh utang. Tapi Allah redaksinya makin tukridu wa intan suruh wa yang jadi nak mana yo intan suruh lamun nulungi sira kabeh kowe nulungi Allah ing agamane Allah. Cara fikih senakalan ya. Enak menculat tenan. Lawi nak wong tasawuf maknane intan suruh lamun nulungi sira kabeh Allah ing Allah. Maknane keceluk nulung Allah. Ngono iku keceluk nulung. Tapi hakikate ora. Keceluk iki wis pokoke jenenge ngono iki. Bisa wong mati lah kan kecelok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki sebalik ning Allah. Apa hakikate ketemu Allah apa piye ora usah mbok pikir kok anggere mati wis kecelok balik ning Allah. Lha apa ning donya ora balik ning Allah, balik ning liyane ya ora ya wis balik juga. Tapi nek ning donya kan cek bedigasan. Tapi sakjane ya padha wae inna. Memangnya kita innalillahi itu nunggu mati. Lho innalillahi ba'da mautina apa fi hali hayatina am fi kilaihima. Kilaihima. Lah iya kan namanya ana mati. Contohnya rasa roh ya. Jadi rahasia aku contoh. Misalnya Zaid mati terus muni inna lillah. Yang kedua enggak lillah, cek urip cek mati ya kabeh. Lillah. Tapi sing kecelok ngono iku sing wis mati. Yesus. Lah maknane ngono kan kesuwen.
Adomir fidomir. Bisa terus nang. A'udzu billahi alladzi rubanidat asraqat kang dadi padang di iklan radio apa adulmatu boro-boro kepetengan. Wasulu kalan dadi layak alih ing atase Allah utawa alih krana Allah. Wasulu alih ebihi sebab nuri wajika apa amrud dunya wal akhirah. Urusan dunia lan akhirat. Kula minta bawreksa mi ayan sila. Ing yen ta tumurun bi ing ingsun apa gode duka panjenengan. Au yaqullah. Ya semanane manggon yaqullah kados ngene ayat apa wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sanau qari'atun au tahullu qaribam min dari. Jadi halla yahullu hululan maknane apa? Manggon. Nah halla yahallu halan maknane mudari. Nah halla yahilu halalan maknane apa? Halal. Au yahulla utawa manggon aliyang atas ingsun apa sakhotuka kebenciane panjenengan. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, saya yang paling ingin minta perlindungan kepada Engkau ya Allah, yang penting saya tidak kena ghadabmu. Apapun yang saya alami di dunia itu enggak masalah, yang penting buatan kena ghadab jenengan atau kena sukune jenengan. Enggak penting wis. Wae liyane ora penting. Ya Allah, penting ora kena dukane Allah. Lakai tetep kedue panjenengan aluba tigon bali hatta tardosi gon panjenengan la haula wala quwata illa billah. Qala falamma ra'a ibna rabi'a udda syaiba wa malakiya taharrakat mongko dadi kagerakno lahu kedue iki iso. Lahu krana are nabi apa rahimuhuma. Apa hubungan rahime Rabi'ah lan Utbah. Fada niki fada awa niku keliru. Ini kan da'awa Fada awa mongko ngundang sapa wong loro iki. Wong loro iki rupane apa? Syaibah kalian Utbah. Sama-sama anak sinten? Rabi'ah. Ulaman ing ulam pembantu lahuma kedue ya niku macane fada wa. Niku keliru. Sine aine fadakan bener kan? Wazawa berarti da'awa. Ulaman ulam lahu kedue wong loro iki Nasronian ingkang Nasrani. Tapi saya ulang lagi Nasronian ini terpaksa seperti itu. Bukan Nasronian yang seperti kita kenal sekarang Trinitas, paham ya? Jadi Nasronian bahasa dulu itu tidak ada jaminan Kristen yang apa? Sekarang. Yang sekarang. Ya Nasrani tapi nggak mesti Trinitas. Makanya Nasrani dulu itu pernah dipuji pengiran. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Bukan Nasara yang kayak sekarang laqad kafara ladzina qalu inna huwa salisu salasa. Makanya saya ulang lagi ya, ini pentingnya ngaji dengan sanad. Ada Nasoro yang dikritik pangeran berarti yang Trinitas apa? Trinitas. Ada Nasoro yang kadang dipuji pangeran, itu kayak Nasoro Najron, terus kayak apa? Raja apa? Najasi. Ini karena Nasoro yang tidak apa? Trinitas. Is kecelok Nazaret. Jadi Nasoro itu kan ada yang bilang dari kata apa? Nazaret, ada yang bilang karena Ansoru Isa. Qala man ansori ilallah qala al-hawariyun nahnu ansori. Orang liberal itu ngawur sekali ketika Allah memuji Nasrani itu dikira Nasrani yang Trinitas yang sekarang. Saking yang menyamakan semua agama itu ngawur sekali. Yang dipuji pangeran itu Nasrani yang tidak Trinitas. Itu yang di ayat akhir surah 6 guys. Sing wala tajidanna aqrabahum mawaddatal ayo terus no lil ladzina amanu ladzina pastor. Yo guys. Ke sapi 15 misar ke sapi 15 juga. Atamane itu. Akon pidato ya. Mbok sangoni iki pidato. Penting hafal Quran. Jenengan hafal, Bah. Ya makanya Nasronian di sini jangan bayangkan apa? Yang Trinitas. Ya belum pasti. Ini mana ya Nasronian yang wong sing kecelok. Nasronian. Coba mana nih Nasronian yang wong Kristen sembrono wis. Kok kesane apa? Trinitas. Oh, namanya dia Nasronian yang wong sing kecelok. Nasronian. Ora usah diterjemah. Ayo. Yuqalu kan diucapno kedua sapa adas. Wa qala lahu kitfa. Lan ngucap sapa wong loro iki lahu kitfan wis jupuk tangkai kurma min hadal inab. Fadhu min hadal top. Terus gakok ning nampan iki. Sumadhab bihi ila dzalikar rajul. Jadi wong Quraisy itu apik. Wis musuhan mbek Kanjeng Nabi. Ketika Nabi disakiti orang lain ya ora trimo. Terus dikeki apa? Penghormatan. Iku apik wong Quraisy. Makanya enggak ada suku sebaik apa? Suku Quraisy. Koyo ngono oleh musuhi Nabi. Itu nyatane ra gelem mateni. Padahal cara gelem mateni ya gampang. Lah wong ning ngarepe ya tanggane blek. Menamun iki gede kok ora sida mateni. Jare misalnya kok diwales Umar, saiki wis do hijrah kare Kanjeng Nabi. Dadi wong Quraisy wis sangel, cara dianalisis.
Wong polling ora iso nganalisis. Dadi watake wis spesial, jenenge gak bisa dianalisis. Lah wong mestine kan dene gedeng Nabi ketika ana bodho-bodho ape mateni Nabi urusan Nabi kan gak simpati, ora dene malah simpati. Iku Muhammad keimangan sak berarti wong sing ngomong musuhe lho. Napa? Musuh. Lah musuhe loro iki duwe budak utawa cara riyen budak, cara saiki mawon jenenge adas sinten? Adas. Fakul lahu yakul minhu fafala ada semadha babi hatta wadu'ahu binati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakona lakul falamma wadu'a Rasulullah yadahu fi qala bismillah summa akal. Ini jelas Nabi membaca apa? Zaman itu loh ha? Maksudnya kan bismillah sebuah pidato ngalor itu zaman itu kata bismillah itu asing, satu sandi yang asing. Cara intel itu kata sandi yang asing zaman itu loh, seorang lagi zaman itu. Terus Nabi ketika mau dahar bilang apa? Matur apa? Bismillah. Summa nadzara ada si wajhi semakal wa inna hadzal kalama ma yaqulu ahlu hadil bilad. Loh, kok jenengan maca bismillah? Saya belum pernah dengar ada orang yang melafadzkan apa? Bismillah. Makanya kata Adas inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadil bilad. Faqala lahu Rasulullah wa min ayyi biladin anta ya Adas. Lalu kamu orang mana? Wa ma dinuka? Qal Nasraniyun. Saya ini orang Nasrani. Wa ana rajulun ahli Nainua. Faqala Rasulullah saya ini orang Nasrani. Saya penduduk Nainua. Faqala Rasulullah min qaryati rajuli shalih Yunus bin Matta. Kamu satu kampung dengan rajuli shalih yaitu Yunus bin. Faqala lu Adas, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Malah bedhei. Kok kamu tahu Yunus bin Matta? Mergo dekne ngerti wong Quraisy ora ono sing roh Yunus bin Matta. Tapi Adas ngerti wong tanggane. Pasti dia sak kampung mbek kampunge Yunus. Tapi ora daerah Bojonegoro pokoke nang wae. Yo kira-kira bedian betul bangsa Irak kon. Fakola terus bareng Nabi nyebut Yunus bin Matta dari atas lu jangan kok roh Yunus bin Matta. Fakola Rasulullah zaka akhi karena Nabi anu anak yo mergo dekne iku dulurku dekne Nabi aku ya Nabi. Padha nabine ya roh. Kayak aku roh di sing mubalek di sing kiai wong alim roh nitene. Iki kelas alim, iki kelas mubalek. Yo ngerti ya iki dukun ngerti. Klasifikasi maklar ya jawab Rasulullah zaka akhi kana nabiyan wa ana terus fa'akab ba'adas ini yang penting kata-kata fa'akab mongkon juruk napa sungkeman apa akab apa sungkem sing enggak terkendali itu jenis akab dramatis loh langsung apa cium tangan. Rati mau cium tangan. Cipikan sepiki. Oh, ora politikus ora. Jungkel oh, sungkem dengan dipukul dulu. Ya yo apa? Sungkem. Sembrono padha karo DP. Oh, ora DP. Ini Pak mau arep. Yo ngomong kono yo. Pokoke Fa'akab ba'adas Rasulullah ala Rasul yukab bilu ra'sahu wa yadihi wa qadamaihi. Jadi nyuwun sewu bathuke Nabi diambung, tangane diambung sampai qadamaihi diambung. Dari cara NU yo bid'ah itu tersangka cara Wahabi. Tersangka. Mane cara Kanjeng Nabi kok Wahabi haram ojo disambung. Ojo diambung itu haram. Cara NU iki diwedali lho Nabi meneng ae. Tapi kan jelo tangannya terus orang emosi sikil ngelebokno dengkul lho kok damai iki ora dengkul cetreng ya kiai damung dengkul orang mati seru apa godame sembrono lha iki tak Nabi menengahi tangan jadi lo kan kalau umpama itu bid'ah mesti Nabi karena Nabi tidak membiarkan sesuatu yang yang Wahabi tak kalah pintar itu mansuh misalnya ada cocok itu mana kok re dan akhir arah mending tak kono kan Nabi sok bener sok ning akhirat tau bener sing ikhlas gak seneng dek tak jamin sing bener sing ikhlas sing ra seneng kala dawuh sapa sinten niku Adas ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadza
Laqad akhbaroni bi amrin la ya'lamuhu illa nabiyyun. Jadi dia tetap punya sandi. Qal yaqulu ibnu Rabi'ah ahaduma li sahbi ama ulamuka faqad afsadahu alayka. Itu dalam musraf bener. Fala maja'ata sekolah lahu wa laki atas malaka tuqabbilu ra'sa hadar rajul wa yadayhi wa qadamai. Jadi anggere sing ngamuk wong ngambung wong alim ya iki. Tapi terus mari tenang. Jadi sing janggal ya wong iki yo. Sopo ibu ambung iso maksud temu iki. Wong iki. Wah, provokator. Kala jawab sopo? Ada siasa ini mafil ardi seon khairun min laqad akhbaroni bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Enggak ada orang sebaik dia. Dia tahu sesuatu yang tahu itu hanya nabi. Artinya apa? Ahli kitab tetap punya sandi. Siapa yang nabi, siapa yang enggak. Lelala adas itu Muammar, Jorroh, Yunus bin Matta. Jadi dia mau pembang. Jika tahu orang yang tahu Yunus bin Matta, lelala ya orang tahu dari pengetahuan publik. Umpama adas mubalek, wong roh kabeh Yunus bin Matta. Lelala ya ora tau diomongno. Iku sandi apa? Bisa. Angger wong kok paham Yunus bin Matta ya berarti nabi. Umpama dipidhatokno kan wis gak? Wis gak. Gak sandi ngono. Gak nyindir gue, ini cerita. Loh iya, mesti selalu ono apa? Sandi. Kayak ngene lah misalnya, contoh paling gampang yang kita alami semua. Ono wong alim alama sing sering maca sirah nabawiyah. Ya sering maca kitab-kitab Alawiyin, para habaib sing alim-alim Alawiyin. Itu kan tahu betul tentang Nur Muhammad. Ila huwa Adam qala Adam satu. Terus Nabi akhirnya apa? Nabi sing awalul anbiya, maknan. Meskipun akhiruhum surah. Terus ya sudah seperti itu. Karena kata Nabi saya jadi Nabi ketika ada munjadilun fitih. Kemudian dia nerangkan gini, Nabi Muhammad itu Nabi sing anut Nabi Ibrahim. Terus dia nambahin, ya dohire. Nabi Muhammad itu Nabi sausi Nabi Musa, ya dohire. Nah kata dohire bagi ahlul ilm ngerti betul. Karena kalau secara hakikat Nabi itu sebelum qoblal anbiya kayak gitu. Paham ya? Artinya, tapi nak cara wong awam kan, apa disifati dohire ngono bareng. Wong karuan Nabi Muhammad juga Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kayak gitu. Jadi tambahan kata dohir itu menjadi sandi. Wah ini ngalim tenan, berarti macamnya kita pakai. Paham? Nah, sing macam kita pakai, Nabi Muhammad itu sausia Nabi Musa. Yos, gue kira berbatinan bareng. Ini mesti kok, ini ngajinya ramati hatam ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu sandi, selalu ada sandi. Ya misalnya kalau cingkrangan ya sandi. Oh berarti kelompok iki kan ya tetap sandi. Jadi dunia itu ya tetap ono sandi. Tetap ono. Misalnya dari Tuhan. Orang dari Tuhan. Makanya beliau tahu ya Sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadza laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Qala lahu wa haqi adas la yasrifannaka an dinika. Fa inna dinaka khairun min dinik. Dari wong kafir mau ada sih usial tenan. Wis ana krone wis apik, agama luwih apik timbang agamane saiki, timbang agamane Kanjeng. Satu saya gak ada kritika ya, Wadakar Sulaiman ada ini, tapi nanti saya tadi ya, seperti cerita saya di Muqaddimah, jangan terlalu anti sama ilmunya ahli kita, karena kita sebagian maknani Quran mau tidak mau pakai analisisnya ahli kita, seperti kita maknani alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Coba ini Adas kan nggak pernah sekolah, nggak tahu ngaji ning Tuhar atau ngaji takrib, nggak tahu ngaji qodiyat, tapi dia tahu kalau ini Nabi. Padahal awalun pertama ketemu, awalun liqaihi bi Rasulillah kan peristiwa itu pertama ketemu dan saat itu juga iman, karena apa? Dia cukup punya sandinya. Makanya ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Kan luar biasa. Itu pengira. Makanya kalau raga minal quruni mengkopimu hulu kafiyah. Jadi kalau di Pulau Suwun saat ini terlalu ada kafiyah murid-muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang kemarin banyak habaib di Solo minta ijazah sama Mbak Mun karena beliau termasuk satu-satunya santrinya Sayyid Alawi. Itu kan mumpung ada Mbah Mun, orang-orang yang ingin istinad sama Sayyid Alawi, habaib-habaib yang alim. Meskipun mereka sudah alim, tapi kepengen tasyarruf apa? Tasyarruf, tambah mulia, ketambahan sanad dari Sayyid Alawi. Sekarang yang baqiyahnya misalnya tinggal siapa? Mbah Mun. Misalnya saya dulu di Sarang sama Pak Alim, ada baqiyah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu dulu Mbah Ghazali alimnya. Itu
Itu kan kita akhirnya tahu karena menangi murid langsungnya siapa? Mbak Hasim. Itu Allah selalu menyediakan apa? Iya. Sama seperti tadi yang peristiwa sejarah ada orang yang menangi PKI lah, ini sing sebenarnya kan ya ada yang menangi ganasan apa? PKI Jepang, ya itu di pengen termasuk Gus Hafid ini menangi Hafid gaya kiri, ya sampai menangi Hafid gaya ditukar apa? Tiket, sampai menangi maklaran Hafid. Ya sudah. Jadi di Jakarta itu ono wong nanti hajat tertentu pesen Hafid, itu macam-macam dunia. Padahal kalau menangi Hafid-Hafid ikhlas, eling berdiri bapak itu langsung Mbah Mat. Ya eling gitu. Mbah Mat itu nak semaan di Surabaya bapak. Terus nanti gue kantong. Yo, tasir aja gue kantong. Terus nak darani tak nur nanggang urip gue sagri so ngising tentu terus penak. Jadi anggap dunia udah sepele itu. Kamu ini kan udah boleh. Agri so. Iya, sanggih ikhlas itu. Mulane kula niku aku saya iku jare kecelok ketok, tapi tetep ikhlas mergo didikanku niku. Dadi aku dihormati wong ora wis ora ro. Aku ngebis biasa yang marung ning pasar itu terus Mbak Mat di sego kantong kalau itu bapak ngebis. Oh jare nikmat ku. Nak jare bapak. Kowe paham tuh. Iya wong iso ngentut kadang nganti operasi mau terima kepengen kan larang ngentut. Itu wong dhisik ujek enak urip. Kula menangi Hafid semaan ning Surabaya. Ngono iku. Yo menangi nganti dituk ana tiket order sak hotele. Terus Hafid bingung ora resepsionis. Wah wong ayu. Aku sopir ke Hafid Muammar terus menangi. Jadi sopir nak menangi Hafid milenial sing ini cerita Hafid zaman dulu gawane kantong. Itu kantong. Sarung. Waktu zaman itu zaman tas tapi ini sih kok. Kantong. Ini MGS paling menang. Bagus aja muncul betul kantong. Baru sekali tak muncul betul. Ini nak neng Hafid juga tuh. Ya Allah. Gua tuh ora tahu kalau nang Surabaya bapak ya sare neng Melanggar neng kecil. Iya bang bisa ngentos. Santri bapak yang menangi bendera. Tapi ki saya ramai ini ya sih. Semangat ini pendopo. Sentok saya pun. Menawa ya anak adime. Serarah hisabe ra. Yang jelas kabeh itu tetep ono hisabe semua. 200 alumni yo Pak Idin. Amin. Tapi ya coba tolak murid. Tapi aja muni tanpa hisab. Tetep ono hisab. Tanggung. Nah aku rapat yo kena. Ya sithik-sithik tapi ora masalah. Hisabe ya sira go syarat to. Syarat supaya hasadu. Aku yang Hafid ngono. Jadi urip ku cita-citane mau iso bentuk, iso wise. Yo pengen urip. Yo dolemu ke. Sampai mati ku. Sampai mati. Bapak tuh kamu di situ. Enggak boleh dipek semalam dengan Bapak tuh kamu di situ. Rumah sakit hotel itu. Dia sakit. Baru itu beres Quran terus dungo khataman, sabun dia sampai. Apa itu betul Quran terus baca terus dungo apa? Khataman. Ya sabun. Nanti santri ini lagi semoga biar arah. Kalau ini semari si santri ini apa? Semoga ya, mau saya klasis biro lagi waris lah masuk. Amin dilakoni. Hukum sesuk ana waki musola kami. Hukum dilakoni ojo diamin. Wah tu zakat amin. Pada karena di Sulaiman atau ini fisirah lalu anak ukala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu annaka abdullah wa rasuluh.